Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada sore malam hari ini, kita mau bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa. Dimana pada hari ini, walaupun di rumah kita masing-masing, kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah doa pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Saudara, kita sekalian yang ada di rumah untuk kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami selalu melihat ada pertolongan tangan Tuhan, penyertaan tangan Tuhan, juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tak henti-hentinya setiap hari kami melihat kasih-Mu dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kiranya kebaikan Tuhan ini juga boleh nyata ketika Engkau mendengarkan setiap seru doa kami. Kami rindu Tuhan boleh mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya melalui doa-doa yang kami naikkan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkati Bapak Yohanes Tan juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin anak-Mu ini Tuhan, boleh jadi berkat bagi setiap kami yang mengikuti baktian doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari dalam kehidupan kita terus boleh melihat ada penyertaan tangan Tuhan. Dia adalah Allah yang begitu baik. Dan kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya dalam hidup kita yang begitu besar. Selalu baru rahmat-Nya bagi setiap kita. Kasih dan rahmat-Nya gak habis-habisnya bagi setiap kita. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidup. Dan kiranya pujian kami adalah ucapan terima kasih bagi-Mu. Berkat-Berkat-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kasih dan rahmat-Mu selalu baru yang tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus,
syukur kami Tuhan kepadamu. Naikkan syukur buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Seperti lagu yang kita nyanyikan Bapak Saudara, Dia adalah Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia peduli akan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara sekalian, kita mau bersama-sama, kita bersatu hati untuk mendukung beberapa hal yang akan kita boleh doakan pada sore malam hari ini. Yang pertama, kita mau bersama-sama saudara, kita buka suara, kita berdoa untuk persiapan ibadah yang akan dilakukan pada minggu ini. Ada ibadah di KU1 sampai dengan KU3. Kita berdoa bersama-sama untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Untuk rekaman yang dilakukan, untuk live streaming yang akan dikerjakan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa bagi setiap orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Kiranya mereka juga boleh memberikan hidup mereka yang terbaik. Bukan hanya di atas mimbar ini saja, tetapi dalam kehidupan hari lepas hari mereka boleh menjadi kesaksian. Dan ketika mereka melayani Tuhan pada hari Minggu nanti, nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk setiap ibadah yang ada. Kita naikkan semuanya ke hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang boleh kami nikmati dalam minggu ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah KU1 sampai dengan KU3. Terima kasih Tuhan, ada orang-orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Kau memberkati pelayanan mereka, persiapan. Kau pakai mereka Tuhan jadi alat, menjadi kesaksian dan berkat bagi setiap kami yang ada di rumah mengikuti ibadah pada hari Minggu nanti Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk tim multimedia, alat-alat yang digunakan Tuhan. Kiranya Kau boleh pakai juga alat-alat ini dan setiap kami ambil bagian dalam multimedia menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Tuhan secara khusus untuk melayani ibadah pada hari Minggu nanti. Kiranya kami juga bukan hanya orang-orang yang melayani Tuhan di atas mimbar, tapi dalam hidup kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi contoh dan kesaksian. Sehingga bukan hanya nama Tuhan dipermuliakan di atas mimbar ini, tetapi dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu.
Kita juga berdoa saudara untuk rangkaian acara Natal dan Tahun Baru yang akan dilangsungkan. Sekarang dalam beberapa hari lagi saudara kita akan merayakan Natal. Hari Minggu ini cukup padat, kita akan mengikuti ibadah pada tanggal 24, 25. Kemudian di Tahun Baru, ditutup tahun juga kita akan ada ibadah pada tanggal 31 dan tanggal 1 Januari. Kita berdoa saudara juga buat setiap panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ada rekaman yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan saudara. Mudah-mudahan semuanya boleh berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik. Dan ketika kita mengikuti ibadah ini dari rumah, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita Natal yang kita rasakan. Mudah-mudahan semua juga boleh berjalan dengan baik. Dimanapun kita mengikuti ibadah Natal, kita merasakan sekali lagi diingatkan tentang kebaikan Tuhan ketika Dia datang ke dalam dunia untuk menembus dosa setiap kita. Mari kita buka suara untuk acara rangkaian Natal. Kita berdoa sama-sama untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi, kondisi pandemi Tuhan, kami terus boleh menikmati kasih Tuhan. Mengingat sekali lagi tentang kebaikan-Mu. Kebaikan dari Allah Bapa ketika mengirimkan anaknya untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Dan kami mengingatnya dalam acara Natal ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian acara Natal yang sudah dipersiapkan. Ada ibadah malam Natal pada tanggal 24. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan. Juga akan memberitakan firman Tuhan, kiranya mereka dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah pada tanggal 25 nanti. Berdoa Tuhan untuk pemberita firman Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami yang ada di rumah. Tanggal 31 dan tanggal 1 Januari juga Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, drama yang ditampilkan dan lain sebagainya, boleh dipakai oleh Tuhan sebagai alat mengingatkan tentang kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, atas karya-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kasih-Mu. Dan kiranya jemaat juga boleh merasakan sukacita Natal dari rumah masing-masing. Walaupun kami tidak merayakannya di gereja, tetapi dari rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami boleh merasakan sukacita Natal itu. Karena Natal bukan hanya sekedar pesta, tetapi Natal adalah karya-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini. Kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kita juga bersama-sama saudara mendoakan persiapan untuk pelantikan majelis. Juga pembekalan yang akan diberikan kepada calon-calon majelis. Kita tahu saudara bahwa gereja kita telah selesai menjalankan pemilihan majelis dan sudah ada orang-orang yang ditempatkan, dipilih oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kita berdoa bagi mereka, kiranya diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan mereka. Boleh menjadi saluran berkat, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Terlebih lagi dalam kehidupan mereka, mereka juga boleh menjadi teladan dan contoh bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja di tempat ini. Mari kita bersama-sama buka suara buat persiapan setiap majelis yang ada, pelantikan dan pembekalan yang akan diberikan kepada setiap majelis sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap majelis yang ada. Kami sudah melihat pertolongan tangan Tuhan melalui proses pemilihan yang berjalan dengan baik. Dan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk boleh mengelola gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam pelayanan. Mengandalkan Tuhan ketika mengambil keputusan. Bahkan dalam kehidupan hari lepas hari mereka boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelantikan yang akan diadakan pada tahun yang akan datang. Persiapkan hati mereka Tuhan, supaya ibadah pelantikan boleh berjalan dengan baik. Pembinaan yang akan dilakukan juga untuk mempersiapkan mereka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong setiap orang yang akan ambil bagian untuk memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan ini
memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita dipanggil oleh Tuhan saudara, untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Sebagai alat kerajaan Tuhan. Kita mau bersama-sama melanjutkan doa-doa kita. Tetapi kita lebih dahulu kita mau menaikkan sebuah pujian. Bahwa Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia dibentuk. Dan kita wajib bersyukur saudara, atas kesempatan itu. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Engkau telah memilih. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ini komitmen hati kita untuk mulai itu. Kau telah memilih. Nah, kami percaya Tuhan itu terjadi bahkan sebelum dunia dibentuk. Dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku alam kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Ini komitmen kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kita akan bersama-sama melanjutkan pokok doa kita. Kita mau berdoa bersama-sama saudara. Dan tanpa terasa kita sudah mendekati
penghujung tahun 2020 saudara. Banyak hal yang terjadi tahun 2020. Banyak hal yang kita tidak sangka mengapa bisa jadi seperti demikian saudara. Banyak rencana-rencana kita yang tidak terjadi. Tetapi rencana Tuhanlah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu saudara apa yang saudara lewati selama tahun 2020. Dan saya mengajak saudara kita bersama-sama berdoa buat tahun yang mendatang, tahun 2021. Kita lebih tidak tahu lagi saudara apa yang akan terjadi tahun 2021. Tetapi kita mau bersama-sama berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita di tahun 2021 dengan pertolongan dan pengharapan daripada Tuhan. Kita mau mengambil sikap hati yang tenang saudara. Berdoa di dalam hati masing-masing, kita mengungkapkan kerinduan kita, harapan kita. Dan penyerahan diri kita agar kita terus boleh melewati tahun 2021 dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita saudara di tahun yang akan datang nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama berdoa dalam hati masing-masing menyambut tahun 2021. Mari kita berdoa. Yang selanjutnya saudara, kita mau berdoa bersama-sama bagi bangsa kita. Lagu yang kita nyanyikan sebelumnya, itu kerinduan kita menjadi mesbah doa buat keselamatan bangsa. Kita mau berdoa bersama-sama saudara di tengah-tengah sukacita Natal yang kita rasakan. Tetapi bangsa ini sedang di tengah-tengah problema. Kita tahu sepanjang 2020 ada COVID yang melanda saudara. Dan sampai pada saat ini masih berlangsung dan kondisinya bukan semakin baik saudara. Kita berdoa bersama-sama secara khusus bagi kota kita tercinta, Kota Malang. Kita berdoa supaya masyarakat Kota Malang boleh memiliki sikap hati yang baik dalam menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita berdoa bersama-sama supaya pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini semua juga boleh berjalan dengan baik untuk mengatur, memikirkan ide-ide, solusi-solusi yang bisa digunakan untuk membangun kembali kota kita tercinta, Kota Malang. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa buat setiap orang-orang yang ada di dalamnya, pemerintah yang ada. Dan kiranya Kota Malang boleh kembali dipulihkan dari dampak COVID ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk Kota Malang. Ya Bapak, kami ucap syukur Tuhan di mana kami boleh berdoa bagi kota di mana kami tinggal ya Bapak. Kami berdoa untuk Kota Malang. Kami tahu Tuhan hari-hari belakangan ini ada kasus COVID yang bertambah cukup signifikan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota ini, kiranya Engkau berikan hati yang patuh pada peraturan kepada setiap masyarakat Kota Malang. Mereka boleh ada beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID tidak mudah untuk ditransmisikan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di kota kami, wali kota, segenap jajaran yang ada di bawahnya, supaya mereka boleh memikirkan langkah yang terbaik, solusi-solusi yang terbaik untuk menekan laju pertumbuhan COVID di kota kami ini ya Bapak. Berdoa Tuhan bagi mereka yang bekerja dengan lelah untuk menyelesaikan proses ini.
Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan pengharapan. Dan kiranya kalau Tuhan boleh izinkan Kota Malang ini pulih, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan Kota Malang kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa memelihara. Karena kami tahu Engkau lebih mencintai tempat ini daripada kami. Lebih kami menserahkan semua itu kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang pulihkan. Kita juga berdoa saudara untuk bangsa Indonesia secara khusus. Sebentar lagi kita juga akan merayakan Natal Tahun Baru. Kita mau berdoa untuk keamanan dan ketertiban selama menyambut Natal dan Tahun Baru di bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan di momen yang banyak hari libur ini saudara, mereka boleh menjaga protokol kesehatan juga dimanapun mereka berada sehingga ketika liburan tidak bertambah COVID, justru mereka juga boleh menekan laju COVID. Mereka bersuka cita dalam liburan, tetapi juga COVID tidak bertambah. Kita berdoa juga untuk pemimpin negara kita Pak Jokowi. Wakil Presiden, menteri-menteri, anggota DPR, MPR, supaya mereka juga boleh mencari solusi yang terbaik. Supaya permasalahan COVID ini boleh kembali dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, pariwisata dipulihkan, dan lain sebagainya. Dan kiranya melalui hal yang demikian nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa bersama-sama menyerahkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tempat di mana kami dilahirkan, tempat di mana kami boleh tinggal dan menjadi masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin bangsa yang ada buat kami. Secara khusus pimpinan kami Pak Presiden Joko. Kau berikan hikmat Tuhan kepada anak-Mu untuk boleh mengelola, memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada hamba-Mu. Karena kami percaya pemerintahan datang daripada Tuhan. Sehingga kami mohon Kau yang ambil alih Tuhan. Setiap kendali yang ada dalam negeri ini. Sehingga setiap permasalahan problematika boleh hilang Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus untuk COVID. Kami berdoa Tuhan virus ini boleh lalu dari bangsa kami. Proses penciptaan vaksin, distribusi vaksin dan lain sebagainya. Tuhan berikan hikmat pada setiap pimpinan kami. Supaya boleh memberikan semuanya itu Tuhan. Dan kiranya bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Pulih dari segala permasalahan ekonomi. Dan hal-hal lain Tuhan yang menghambat pertumbuhan bangsa ini ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk keamanan dan ketertiban yang ada pada acara menyambut Natal dan Tahun Baru nanti ya Tuhan. Kau berikan ketertiban untuk menjaga protokol kesehatan bagi setiap masyarakat. Pada orang yang bertugas Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan juga. Berdoa Tuhan untuk setiap tenaga-tenaga medis yang Tuhan pakai untuk ambil bagian merawat orang-orang yang terdampak COVID ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, pengharapan daripada Tuhan saja sehingga melalui tangan mereka, tangan Tuhan juga nyata dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami mau juga menyerahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa ini lebih daripada kami. Bukan cuma bangsa ini, Kau juga mengasihi orang-orangnya, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mohon Tuhan, Kau yang akan memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen yang ada di bangsa kami. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi contoh kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, yang berelasi dengan mereka, mereka merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Dan kiranya bangsa Indonesia boleh mengenal siapa itu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Tan. Kita mau bersama-sama melihat kebaikan Tuhan, mengapa dia datang ke dunia ini. Yaitu untuk menebus orang-orang berdosa. Siapa itu saudara? Kita semua, termasuk saya saudara.
Itu adalah bukti kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dia datang ke dalam dunia ini, menggantikan kita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau mau menderita untuk gantikan kami. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Oh Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan kami rindu Tuhan pada sore hari ini kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk mengetahui, mengenal tentang karya-Mu di dalam dunia ini ketika Engkau datang Tuhan untuk menebus dosa setiap kami. Tolong kami Tuhan, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau juga pakai hamba-Mu, Pak Yohanes Tan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu Tuhan, adalah firman yang datang daripada Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh menyegarkan hati kami, menjadi penerang dalam melangkah kehidupan kami. Dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, ketika kami menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat kesempatan ini.
Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan untuk Bapak Yohanes Tan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Theodosius Geisel pada tahun 1957 menulis sebuah novel yang berjudul How the Grinch Stole Christmas. Bagaimana Grinch mencuri Natal. Dalam kisah itu diceritakan bahwa Grinch adalah makhluk hijau yang mengerikan dengan sekujur tubuh penuh bulu. Ia sering diejek dan ditertawakan karena dipermalukan oleh seluruh teman kelasnya dalam sebuah perayaan Natal. Maka Grinch amat benci Natal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Natal. Pada suatu ketika, Grinch berencana untuk mengacaukan perayaan Natal yang diadakan oleh penduduk desa. Pada malam Natal, ia mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencuri semua benda Natal. Hiasan, kado, makanan, baju-baju baru. Ia berharap agar seluruh penduduk desa menjadi kecewa dan meratap. Tak disangka, pada hari Natal seluruh penduduk desa justru bergandengan tangan, bernyanyi bersama, dan bersukacita. Bagi penduduk desa, sukacita Natal bukan disebabkan pernak-pernik dan keramaian Natal. Tetapi sukacita Natal itu adalah persaudaraan dan kasih antar teman dan keluarga. Kisah ini mengajar kita tentang sebentuk sukacita Natal, yaitu sukacita yang terwujud pada kasih antar keluarga dan teman. Ajaran akan sukacita semacam ini baik karena menanamkan konsep bahwa dalam merayakan Natal yang terutama bukan ornamennya, melainkan kasih kepada sesama manusia. Namun, sukacita Natal menurut ajaran Alkitab lebih dari sekadar kasih antar manusia. Mari kita melihat dalam Alkitab kita apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat kepada Timotius yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, demikian bunyinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sekalipun Alkitab membicarakan banyak hal, tetapi tujuan utama Alkitab adalah mencatat dan sekaligus meletakkan dasar bagi titik balik yang bersifat kekal di dalam dunia ini. Yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tema ini berulang kali muncul secara mencolok di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Seperti benang merah yang mengikat satu kitab dengan kitab lainnya. Alkitab mencatat bahwa malaikat memberitakan misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Kepada Yusuf, malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan memberikan nama dia Yesus. Mengapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kepada gembala-gembala, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes Pembaptis menyerukan misi kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus sendiri berulang kali menegaskan tujuan kedatangannya ke dunia. Dan salah satunya dicatat di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Rasul-rasul di dalam surat kiriman mengungkapkan hal yang sama. Dan salah satunya adalah nats Alkitab yang tadi kita baca. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus disebut anak domba sebanyak 28 kali. Dan dia adalah anak domba yang disembelih. Mengapa?
Karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjadi kurban penebusan dosa. Rangkaian catatan tersebut menegaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk memberi teladan bagi kita. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Tuhan Yesus tidak datang hanya untuk mengajarkan seperangkat prinsip-prinsip moral atau menjanjikan kesuksesan. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, Natal bukanlah tentang sebuah peluang bisnis atau kesempatan membeli perlengkapan atau barang baru. Bukan pula tentang liburan yang pada masa-masa sebelum pandemi iklannya memenuhi berbagai media. Juga bukan tentang kehebohan pesta dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar gereja. Natal berbicara tentang satu hal yang teramat penting dan berdampak kekal, bahwa Allah sedemikian mengasihi manusia sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, dan Allah anak datang untuk menyelamatkannya, yaitu saya dan Anda sekalian. Inilah berita besar dan inilah sukacita Natal, bahwa orang berdosa masih memiliki pengharapan. Tidak peduli seberapa kotor, tidak peduli seberapa norak dan memalukannya dosa-dosa yang ada. Seorang ibu muda mencoba menjelaskan kematian ayahnya kepada putrinya yang masih berusia 4 tahun. Anak perempuan itu bertanya, "Mama, kakek sekarang ada di mana?" Dan mamanya menjawab, "Mama yakin kakek ada di sorga. Sebab kakek itu orang yang sangat baik." Namun anak perempuan itu berkata dengan sedih, "Mama, sepertinya saya tidak akan masuk ke sorga." Mamanya heran dan dengan perkataan anaknya dan kemudian kembali bertanya, "Kenapa tidak, anakku?" "Karena aku sering nakal. Aku tidak cukup baik, Mama." Seperti anak perempuan ini, ada cukup banyak orang yang percaya bahwa mereka perlu sangat baik untuk bisa masuk ke sorga. Dan mereka tahu juga bahwa mereka sesungguhnya tidak cukup baik. Seperti gadis kecil ini, Anda mungkin sedang memikirkan dosa-dosa yang ada dan bertanya, "Saya tidak cukup baik untuk bisa berada di sorga. Apa yang harus saya lakukan agar bisa berada dan masuk ke sana?" Jawabannya adalah Yesus. Allah sangat mengasihi Anda. Allah sangat mengasihi saya. Allah sangat mengasihi orang berdosa lainnya. Sehingga Yesus Kristus datang ke dunia dalam peristiwa Natal. Dan bahkan mati di kayu salib. Agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Jangan abaikan, jangan tolak penawaran terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Kita hanya butuh kejujuran, kita hanya butuh kerendahan hati untuk mengaku bahwa kita betul adalah orang berdosa. Buka hati, minta Dia lahir di dalam hidupmu. Lahir sebagai bayi Natal, lahir sebagai Allah yang mencari dan menyelamatkan. Dia yang menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Banyak dari Anda yang mengikuti perenungan ini mungkin akan berkata, "Kami sudah lama percaya pada Yesus. Kami yakin sudah menerima pengampunan di dalam Yesus. Apakah kami masih perlu untuk mengaku dan bahwa kami ini orang berdosa?" Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. "Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Dalam bahasa aslinya, pernyataan Paulus ini mengandung arti yang tegas yang menyatakan bahwa dia dulu dan sekarang, dalam arti pada waktu dia menulis surat itu, adalah orang yang paling berdosa. Paulus membuat pernyataan ini bukan sebagai orang percaya baru. Sebab ia telah percaya dan melayani Tuhan selama lebih dari 25 tahun. Sebagai seorang berjalan semakin dekat dengan Tuhan, Paulus semakin menyadari kedalaman sifat berdosanya dia, yang kemudian mendorongnya untuk lebih menghargai kasih karunia Tuhan.
Dari apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Kita menemukan bahwa orang yang mengingat kembali tentang siapa dirinya dulu dan mengaku bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, maka akan memiliki hati yang bersyukur. Itu kita bisa temukan dalam ayat 12. Mengingat seberapa besar kita diampuni adalah cara yang paling tepat untuk mengisi hati kita dengan ucapan syukur. Dan selain syukur, hal itu juga menghasilkan kerendahan hati. Sekalipun memiliki talenta, pintar, berpengaruh, Paulus tidak menjadi sombong. Dengan jujur dan rendah hati ia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, bukan karena aku, bukan karena kemampuanku, bukan karena bisaku, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Mengaku sebagai orang berdosa akan menjadikan kita berguna baginya, bagi Allah. Paulus berkata di dalam ayat 16, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mencatat begini, tetapi justru oleh sebab itu Allah mengasihani saya, supaya Kristus Yesus dapat menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap saya, orang yang paling berdosa ini, dan ini menjadi suatu contoh untuk semua orang. Hidup saya menjadi contoh. Hidup saya menerima anugerah penyelamatan itu menjadi contoh yang Tuhan pakai bagi orang lain. Berguna bagi Allah. Dan terakhir, mengaku sebagai orang berdosa seharusnya menjadikan kita orang yang menghormati dan menyembah Tuhan. Di dalam ayat 17 kita temukan itu. Sementara memikirkan apa yang telah Allah perbuat di dalam hidupnya, Paulus secara spontan memuji dan menyembah Allah. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Sebagai orang berdosa yang diselamatkan, satu-satunya yang dapat dan harus kita lakukan adalah menundukkan diri di dalam rasa hormat dan kagum kepada Dia, Allah yang menyelamatkan itu. Sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen sekian lama, kita perlu untuk mengingat dan mengakui keberdosaan kita. Karena dengan demikian kita akan terdorong untuk lebih menghargai kasih karunia Tuhan dan memuliakan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menyongsong dan merayakan Natal tahun ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari jemaat sekalian, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itulah yang meneguhkan, menolong kami ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mengandalkan Dikau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepada Allah saja kiranya kami tenang. Sebab daripadanya lah harapan kami. Hanya pada Allah saja keselamatan kami dan kemuliaan kami. Gunung batu kekuatan kami, tempat perlindungan kami ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sudah menyertai setiap rangkaian ibadah doa pada malam hari ini. Setiap kami yang sudah bersama-sama memuji, mendengarkan sabda-Mu dan menaikkan pokok doa syafaat. Biarlah kami semakin rindu, kami semakin tahu akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus belajar merindukan akan relasi kami bersama dengan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Dan biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh menerima anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya undang kita boleh bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian, mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengucap syukur
untuk pertolongan Tuhan dalam kebaktian doa kita. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Oleh karena pertolongan Tuhan dan anugerahnya, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kita naikkan syukur kita, Bapa, terima kasih. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.